Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pairus Jahrani dari Universitas Hati Indonesia, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempraktekkan database SQL, yaitu tugas dari mobile computing. Jadi yang pertama saya akan buka dulu aplikasi exam. Dan juga Debiver-nya. Di sini saya prakteknya menggunakan aplikasi Exam PV sama Debiver. Sini kita aktifkan dulu SQL-nya. Start, kita klik start. Apache-nya juga. Di sini kalau sudah hijau berarti SQL-nya udah nyala ya. Lalu kita buka aplikasi Debiver. Nah, di sini kalau mau bikin jadi cara membuat database baru itu di pojok ini, kita klik ini, lalu SQL, next. Nah, ini abaikan saja, udah tidak perlu diganti. Lalu test connection. Lalu ini download. Oke, berarti ini udah connect ya, tadi ada bacaan connect-nya. Lalu kemudian di sini kita klik kanan ya di database. Lalu create new database. Lalu kita klik create new database. Jadi namanya database latihan. Kita ketik latihan. Oke. Setelah ini jadi ya, yang tadi kita buat latihan, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita klik kanan ya. Lalu kita klik yang create new table. Nah, di sini nama tabelnya kita ganti jadi ini ya, jadi pelanggan. Nah, sekarang namanya jadi berubah ya, pelanggan. Lalu di sini saya akan membuat kolom. Jadi kita klik kanan, create new column. Lalu ini nama kolomnya itu kita ganti menggunakan ini, ID pelanggan. Kita ganti. Lalu ini dengan integer. Dengan tipe integer. Di sini value-nya tidak ditentukan ya. Jadi misalkan 15. Lalu ini not-null-nya kita aktifkan semuanya sama auto icon. Terus case-nya pun unique sama primary nya, sama type-nya sama primary key. Lalu di sini ada nama ya, kita buat lagi. Klik kanan lagi, create new column.
100 ya. 100 ini udah, ininya not nol. Udah, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bikin lagi yang email sama menggunakan tipe yang varchar. Ini filenya 150 ya tadi. Case-nya kita aktifin juga yang unik. Oke. Nah, tipenya unik guys. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin lagi yang baru. Nah, di sini ada, setelah itu tanggal registrasi ya. Kita buat tanggal registrasi. Dengan data type-nya itu date. Lalu ininya tidak ditentukan ya. Oke. Lalu kita buat lagi yang selanjutnya, yaitu saldo desimal. Kita buat saldo ya. Buat yang saldo. Saldo, lalu data type-nya itu desimal. Lalu defaultnya kita isi titik 00. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin lagi untuk yang is premium. Dengan data type-nya tiny integer. Oke. Lalu kita isi juga yang defaultnya 0 ya. Lalu oke. Selanjutnya kita bikin lagi nih yang baru, namanya jenis kelamin dengan data type unknown.
Lalu setelah ini kita save ini di bawah nih, kita save. Nah, lalu execute. Nah, kalau kayak gini berarti tidak error ya. Lalu kita pergi ke data ini. Lalu kita klik yang ini, show SQL. Nah, lalu kita di sini enter. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan ini data ini, kita copy aja. Nah, insert untuk pelanggan itu nama table tadi ya. Nah, lalu nama, email, tanggal registrasi, saldo, is premium, jenis kelamin diisi dengan ini. Nama Rina Melati, email rinamelati.com, contoh.com. Terus tanggal registrasinya segini, saldonya segini, premiumnya segini, jenis kelaminnya segini. Lalu kita blok ini, lalu klik kanan, lalu execute, lalu yang pilih execute SQL script, kita blok ini, lalu kita klik kanan, execute, lalu execute SQL. Nah, lalu muncul ini ya, seperti ini, tidak error. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya itu masih sama, tapi ini perintah yang kedua ya. Kita copy, kita masukkan. Nah, ini sama kayak tadi, cuma beda ya namanya, dari nama, email, tanggal registrasi sama jenis kelaminnya pun berbeda. Lalu seperti tadi kita execute, kita blok dulu ininya, lalu klik kanan lagi, execute. Nah, di sini udah masuk ya yang tadi Deni Setiawan. Di sini saldonya 0 karena di sini tidak dimasukkan ya, sama is premiumnya 0 karena tidak dimasukkan. Ini cuma nama, email, tanggal registrasi dan jenis kelamin aja. Lalu perintah selanjutnya yaitu select atau mengambil data. Kita pilih dulu ini. Lalu kita blok, kita pilih, klik kanan lagi, kita execute. Lalu perintah selanjutnya yaitu ini, select column. Jadi hanya menampilkan nama lengkap, email, tanggal registrasi dari si kolom pelanggan tadi ya. Kita copy, masukkan. Lalu kita blok lagi kayak tadi ya. Blok lagi, kita klik kanan, lalu execute sama kayak tadi. Nah, ini
menampilkan hanya nama lengkap, email, dan tanggal registrasi saja ya yang ada di sini kolom tadi. Nah, lalu kita mau coba lagi. Kalau kita blok ini yang execute tadi, nah menampilkan semuanya ya, dari ID pelanggan, nama, email, tanggal registrasi, saldo, is premium, sama jenis kelamin. Kalau kita execute ini doang, yang select nama lengkap, email, kayak gitu, nah hanya menampilkan nama lengkap, email, dan tanggal registrasi saja, karena di sini perintahnya select name as nama lengkap, email, tanggal registrasi dari ini pelanggan tadi. Lalu perintah selanjutnya yaitu masih sama, select ya, dengan kriteria ya, hanya pelanggan premium sama wanita. Lalu kita copy ini, lalu kita masukkan sama kayak tadi. Kita execute lagi sama kayak tadi. Nah, di sini hanya menampilkan nama sama saldo. Dan ini perintahnya menampilkan nama, saldo dari pelanggan yang premium sama berjenis kelamin wanita. Nah, karena si Rina Melati ini ada saldo sama dia wanita, jadi yang ditampilkan hanya Rina Melati aja. Jadi yang si Dani Setiawan karena dia pria dan juga dia tidak ada premiumnya dan saldonya 0, jadi dia tidak ditampilkan gitu. Lalu perintah selanjutnya sama, masih select dengan pengurutan ya, kayak diurut mungkin. Kita copy, lalu kita blok lagi seperti kayak tadi. Execute, lalu execute SQL script. Nah, di sini select nama, saldo dari pelanggan order by saldo desimal. Jadi ini menampilkan ini ya, nama dan pelanggannya. Oke. Lalu perintah selanjutnya yaitu select dengan pembatasan atau mengambil 10 baris pertama. Tapi kita sama execute ya. Lalu perintah selanjutnya itu ini. Nah, kita ini select from pelanggan limit 10. Nah, lalu kita execute lagi, klik kanan, execute script. Nah, ini balik lagi ke awal ya, semuanya lengkap.
Lalu perintah selanjutnya yaitu update. Nah, ini update pelanggan, kita copy. Nah, ini update pelanggan yaitu set saldo tambah 100.000 ya, tapi buat yang premium. Lalu kita blok lagi, kita execute. Nah, lalu kita execute lagi nih yang paling atas, execute. Nah, tadi yang awalnya saldonya 550.000,5 itu jadi bertambah ya, 100.000 jadi 650.000,5. Oke. Lalu perintah selanjutnya yaitu mengubah jenis kelamin semua pelanggan terdaftar sebelum 2025. Ini kita execute lagi, update pelanggan, cek jenis kelamin. Nah, ini update pelanggan yang set jenis kelamin pria. Registrasinya yaitu 2025 bulan 1 tanggal 1 ya. Kita blok lagi. Execute. Lalu selanjutnya masih update ya. Ini update yang jenis kelamin, kita copy aja. Nah, kita blok lagi ya. Klik kanan, execute. Nah, karena ini masih di tanggal registrasinya bulan Januari masih di bawah tanggal tadi ya, jadi update-nya tetap 0. Karena yang tadi itu tanggalnya masih ini ya, tanggalnya masih di atas ini, jadi kita ganti yang ini. Berapa ya, kan 25 15 aja. Lalu kita blok, execute. Lalu kita ganti ya ininya. Ini bulan 12 tanggal 25 aja. Lalu kita blok, execute lagi, execute. Nah, ini udah update-nya ada 2 ya. Lalu kita execute lagi yang ini, kita lihat. Nah, ini jenis kelaminnya jadi berubah jadi pria karena di sini update jenis kelamin pria sebelum tanggal registrasinya itu sebelum tanggal
berapa ini, tanggal 25 bulan 12 2025. Jadi karena ini sebelum tanggal tersebut, jadi ini berubah menjadi pria ya. Yang Rina Melati itu tadinya wanita jadi pria. Oke, berarti ini benar ya. Lalu perintah selanjutnya delete atau hapus data. Kita ini copy. Nah ini delete pelanggan yang ID pelanggannya itu nomor 2. Kita execute. Nah, kita ini execute lagi yang paling atas, kita lihat apakah masih ada atau belum terhapus. Nah, jadi yang si Dani tadi itu kan ID pelanggannya 2, jadi otomatis dia kehapus karena di sini perintahnya itu delete from pelanggan yang ID pelanggannya itu 2. Jadi benar ya. Lalu selanjutnya menghapus semua pelanggan yang saldonya di bawah 10.000 dan tidak premium. Oke. Yang tidak premium ya. Karena di sini saldonya ada, Rina itu saldonya ada, terus yang dia juga premium, jadi kita lihat apakah dia terhapus atau tidak. Kalau misalkan terhapus, otomatis ini salah ya perintahnya, harusnya sih tidak terhapus karena saldo dia lebih dari 10.000 dan dia premium. Nah ini update-nya 0. Kita lihat apakah masih ada atau enggak. Salah ya guys, ini salah. Nah ini tetap ada karena si Rina ini saldonya lebih dari 10.000 dan dia udah premium, jadi dia gak bakalan terhapus. Lalu selanjutnya ini menyisipkan table. Nah ini dulu aja ya, kita copy dulu. Nah jadi setelah jenis kelamin ini ya kan gak ada lagi tuh, jadi kita akan menyisipkan table baru, table barunya, bukan table ya, maksudnya kolom ya, yaitu ID provinsi setelah jenis kelamin. Nah, kita copy yang tadi, lalu kita execute lagi. Kita execute. Nah lalu kita ini execute lagi yang atas, kita execute yang atas. Nah kita lihat, nah di sini ada ID provinsinya ya, karena tadi kita udah menyisipkan kolom barunya yaitu ID provinsi, jadi setelah jenis kelamin kita tambah lagi ID provinsinya. Jadi ini tuh bukan membuat kolom ya, bukan membuat kolom baru, jadi ini membuat table baru. Kita copy, lalu kita execute-nya nggak apa-apa di sini aja ya, bisa. Lalu kita execute.
lalu kita ke sini ya. Nah, lalu kita ke ini ya. Lalu kita refresh aja. Nah, di sini udah ada yang kita tambahkan tadi, provinsi ya. Nah, lalu setelah itu kita klik double. Nah, lalu seperti tadi yang show SQL ini. Lalu kita ini perintahnya apa, instruktur provinsi ya, kita masukkan ini, kita copy aja, copy, lalu kita masukkan. Lalu kita execute. Yang ini. Nah, nama provinsinya sekarang sini udah ada ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini belum ke ini semuanya. Jadi di sini karena tadi saya gagal ya, salah, jadi tidak bisa double yang provinsinya. Jadi di sini saya mau bikin database baru. Nah, karena ini tadi sempat salah ya, bikin database baru, jadi yang tadi udah di execute sekarang udah bisa, jadi tersimpan di sini ID provinsinya ya. Semuanya ada 38, jadi udah bisa. Lalu di sini kita show SQL lagi ya. Karena tadi kan ini udah di execute, lalu kita akan memasukkan perintah selanjutnya, yaitu inner join. Inner join itu hanya akan menampilkan baris data yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Jadi jika data di satu tabel yang tidak punya pasangan di tabel lainnya, data itu tidak akan ditampilkan. Jadi kita copy, select nama dan ID provinsi, copy, masukkan, lalu kita
ya. Nah, ini ada nama sama nama provinsinya. Lalu selanjutnya lab join lab join itu akan menampilkan semua baris data dari tabel kiri tabel yang disebut pertama, lalu mencari pasangannya di tabel kanan. Jika tidak ada pasangan, kolom dari tabel kanan akan bernilai 0. Lalu kita select dulu. Oke, lalu kita copy ya, udah di copy, lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita execute. Nah, karena tadi datanya cuma satu ya, cuma Rina doang, jadi yang ada ininya Rina, karena tadi yang Dani udah di delete. Oke, lalu selanjutnya right join. Jadi right join adalah kebalikan dari left join. Ia akan menampilkan semua baris dari data tabel kanan, tabel yang disebut kedua, lalu mencari pasangannya di tabel kiri. Jika tidak ada pasangan, kolom dari tabel kiri akan 0. Lalu kita select, copy ya, kita copy, lalu kita masukkan. Execute. Nah, jadi ini kan menampilkan yang ini ya, tadi perintahnya, yaitu kebalikan dari ini, menampilkan semua baris dari tabel kanan yang disebut tabel kedua yang tadi nama provinsi. Jadi jika tidak ada pasangannya, namanya bakal 0, 0, 0. Dan ini tidak ada pasangannya, jadi namanya 0, 0. Semua sampai 38 provinsi yang tadi. Sekian praktek dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.